Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jenar Maharani dari kelas 2A semester 2 Fakultas Hukum Universitas Suryat Ancana. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan kedua dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Andayandi SHMH. Di pertemuan kedua ini ada beberapa bahasan. Yang pertama mengenai fungsi hukum pidana, yang kedua sumber-sumber hukum pidana, dan yang ketiga mengenai golongan apa saja yang ada di wilayah Nusantara ketika pada masa Belanda. Langsung saja, yang pertama mengenai fungsi hukum. Fungsi hukum ini ada dua macam, terlebih hukum pidana ya. Di mana fungsi hukum pidana ini ada dua macam, ada fungsi hukum secara umum dan ada fungsi hukum secara khusus. Secara umum, hukum pidana ini hadir untuk mengatur kehidupan masyarakat atau menyelenggarakan tata atau aturan dalam masyarakat. Dan yang kedua ada hukum pidana, fungsi hukum pidana secara khusus, yaitu berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang lebih tajam daripada sanksi hukum yang lainnya, dan di mana sanksi ini bersifat preventif, dan adanya hukum pidana dengan sanksi ini berfungsi untuk melakukan adanya pencegahan agar tidak terjadi tindakan pidana lainnya. Hukum pidana ini memiliki beberapa istilah yang bisa kita jumpai. Yang pertama yaitu ada di mana hukum pidana merupakan asas ultimum remedium, yang artinya merupakan sebagai obat terakhir atau sanksi terakhir, di mana hukum pidana hadir untuk sebagai penyelenggara terakhir atau sanksi terakhir dalam seseorang melakukan tindak pidana. Yang kedua ada sebagai bagai pedang bermata dua, di mana hukum pidana hadir memiliki fungsi hukum yang dua macam, yang artinya ada fungsi hukum secara umum dan ada fungsi hukum secara khusus. Yang ketiga, di mana hukum pidana hadir bagai daging, bagai mengiris daging sendiri, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan tindakan pidana ini bagaikan di mana dia melukai dirinya sendiri. Lalu selanjutnya ada mengenai sumber hukum pidana. Sumber hukum pidana ini yang pertama ada KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini. KUHP ini sebelumnya merupakan istilah dari WVSNI, yang dimana WVSNI ini juga sebelumnya merupakan berasal dari WVS yang merupakan diadopsi dari bangsa Prancis. Lalu WVS ini berkembang menjadi WVSNI, dan WVSNI ini juga berkembang menjadi KUHP yang sekarang berlaku di negara kita, Indonesia tercinta. Yang kedua ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP. Contohnya seperti Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang KDRT, dan Undang-Undang Korupsi, serta undang-undang lainnya. Yang ketiga ada memori penjelasan. Artinya memori penjelasan ini menjelaskan KUHP yang lainnya. Dan yang keempat di mana hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pada masa kolonial dasar, hukum pidana adat ini adalah pasal 131 Jo, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951, pasal 5 ayat 3, di mana sebelum berlakunya KUHP di Indonesia, di mana bangsa Indonesia menggunakan hukum adat menggunakan hukum adat sebagai dalam tata kehidupan melakukan tindak pidananya. Lalu selanjutnya ada golongan di Nusantara yang berkembang pada masa Belanda. Ada 3 golongan. Yang pertama ada golongan Belanda atau Eropa,
Yang kedua ada golongan timur asing, ya dimana golongan timur asing ini juga dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada golongan Tionghoa yang merupakan cirinya berkulit putih, berkulit kuning, dan yang kedua ada golongan jauh seperti India, Pakistan, Arab dan sebagainya. Dan yang ketiga ada golongan pribumi, yaitu bangsa yang sebagai tuan rumah dari negara Belanda yang menjajah ke Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.